Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Sofi Auliaritoma dari Prodi Sistem Informasi kelas 2A Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara membuat flashdisk bootable menggunakan Rufus. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada eksekusi di aplikasi, dan yang ketiga, dan yang terakhir itu ada solusi masalah. Baik, mari kita mulai dari babak persiapan alat dan bahan. Sebelum membuka aplikasi, yaitu aplikasi Rufus, ada 4 aset penting yang wajib kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu menyiapkan flash disk. Flash disk minimal berkapasitas 8 GB. Jadi disarankan menggunakan port USB 3.0 agar proses transfer data berjalan dengan cepat. Yang kedua, persiapannya ada penyelamatan data atau backup. Kenapa? Kalau kita menggunakan flash disk yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan dan sudah pernah kita isi data, maka kalau kita menggunakannya lagi ini, data yang ada di flash disk ini akan hilang, akan terhapus total. Maka dari itu, kita pastikan seluruh data penting yang ada dalam flash disk ini sudah dipindahkan. Karena prosesnya ini akan melakukan format total, yaitu penghapusan data yang ada dalam flash disk ini. Baik, yang ketiga itu kita memerlukan persiapan atau aplikasi Rufus. Kita harus mendownload aplikasi Rufus, yaitu kita unduh versi terbaru dari situs resminya. Kita buka Google Chrome. Push. Nah, kita klik bagian ini. Kita scroll ke bawah. Nah, kita mengunduh, kita memilih versi portable agar praktis tanpa instalasi. Yang ini kita pilih. Nah, baik, di sini kita sudah terdownload. Mari kita lihat di file. Nah, di sini kita sudah mendownload aplikasi Rufusnya ya. Baik. Hmm, Yang keempat, kita memerlukan persiapan alat dan bahannya itu file ISO sistem operasi. Baik, kita akan menyiapkan file mentahan sistem operasi seperti Windows atau Linux yang sudah berformat ISO. Bisa Windows 10 atau Windows 11, tapi di sini kami disuruh mendownload Windows 10. Ini kita klik yang ini, download Windows 10 ISO. Baik, kita klik yang di link Nesaba Media. Nah, kita scroll ke bawah di sini. Nah, nih. Di sini ada pilihan kita mendownload Windows 10 32 bit dan Windows 10 64 bit. Di sini saya sudah mendownload Windows 10 64 bit, jadi kita lihat dulu di file ini. Nah, di sini saya sudah mendownload, sudah berhasil saya download, saya install. Baik, setelah kita sudah mempersiapkan mm, alat dan bahannya, selanjutnya kita akan membuka
aplikasi Rupusnya. Baik, kita akan membuka aplikasi Rupus yang sudah kita download tadi. Nah, kita klik yes. Yes. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, Rupusnya sudah terbuka. Baik, flashdisk yang sudah kita siapkan tadi, kita akan mencolokkannya di bagian sini. Nah, di sini ketika kita mencolokkan flashdisknya, kita sudah mencolokkan flashdisknya, di sini akan terbaca oleh aplikasi Rupus flashdisk apa yang kita gunakan ini. 16, saya menggunakan flashdisk 16 GB. Sini pilihannya untuk boot selection-nya ada disk or ISO image. Nah, di bagian select nih, kita memasukkan file ISO yang sudah kita unduh tadi, yaitu Windows 10 ISO. Di sini kita masukkan. Nah, ini kan tadi sudah saya download. Ini kita klik. Nah, sudah kita masukkan. Ada partition SIM, ada GPT, dan ada MBR. Jadi, kalau GPT ini menggunakan BIOS modern, seperti eh, Windows, seperti komputer keluaran tahun 2015 hingga sampai sekarang. Jadi, kalau komputer kita itu komputer lama, laptop lama, kita menggunakan MBR. Karena ini BIOS lama untuk MBR. Sedangkan untuk GPT, ini untuk BIOS modern. Masuk kita ke tahap yang ketiga. Jadi, tahap eksekusinya melalui fitur pintar Windows 11, Windows 10. Jadi, kita memulai proses, kita klik tombol Start di bagian bawah nih, yang saya tanda ini. Nah, ini kita klik. Kita oke kan? Oke, oke. Nah, di sini menunggu status ready. Jadi indikator hijau akan berjalan selama 5-15 menit. Jika bila sudah penuh dan kembali bertuliskan ready, artinya proses telah sukses. Kita akan menunggu sampai lampu hijaunya full. Untuk penambahan, jika kita ingin mengetahui laptop kita tipe GPT atau MBR, baik kita di sini akan mengklik Windows R. Kita
Nah, inilah yang menandakan jika laptop kamu GPT. Baik, kita balik lagi ke Rufus tadi. Kita akan mengklik tombol close. Nah, nah di sini kita buka. Nah, di sini sudah terdownload. Tahap keempat yaitu antisipasi masalah, yaitu kendalanya biasanya flashdisk tidak terbaca. Solusinya pindahkan flashdisk ke port USB lain, disarankan port bagian belakang jika menggunakan PC desktop. Yang kedua, kalau proses macet di tengah jalan, jadi hal ini umumnya disebabkan oleh file ISO yang di-download tadi, Windows 10 tadi, bermasalah. Jadi solusinya adalah mengunduh ulang file ISO tersebut. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu membuat flash disk bootable dengan Rufus adalah metode paling efisien untuk kebutuhan instalasi sistem operasi modern. Jadi kunci keberhasilan proses ini terletak pada ketepatan pemilihan skema partisi, GPT ataupun MBR yang sesuai dengan spesifikasi komputer target. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.